Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sofril mustalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, Kanda, Yunda yang berbahagia, keluarga besar pelajar Islam Indonesia di mana saja berada. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan. Pada pagi hari ini tema kita yaitu wasatiyah dalam tambang, diterima atau ditolak. Yang insya Allah narasumber kita yaitu Kiai Haji Hamim Thohari MSI. Beliau adalah Ketua Pimpinan Majelis Syuro Hidayatullah. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum dimulai kita panjatkan doa kepada saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita yang pada saat ini sedang mendapatkan ujian, cobaan berupa musibah banjir dan longsor, yaitu saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semoga saudara-saudara kita diberi kekuatan, ketabahan, kesabaran, sehingga semuanya akan dibalas oleh Allah dengan yang setimpal. Insya Allah akan mendapatkan surga, jannah bagi yang mungkin gugur pada saat kena musibah. Bapak dan Ibu Kanda Yunda sekalian, kajian pagi subuh kita ini ya didukung oleh Lajisku KBPI yang saat ini juga sudah bertebaran di daerah-daerah bencana menyalurkan bantuan dari para donatur, dari donatur Lajisku ya, baik yang disalurkan ke korban yang di Aceh, di Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ya. Jadi alhamdulillah, semoga semuanya bermanfaat. Allah membalas pada para donatur kita. Pengajian kita pada pagi hari ini yaitu ke-219 ya. Untuk Pak narasumber kita Kiai Haji Hamim, bahwa kajian kita ini biasa dari jam 6 sampai jam 7 ya. Kurang lebih selama 45 menit atau jam 6.45 itu pemaparan, penyampaian. Setelah itu ada kesempatan bagi partisipan untuk bertanya, mungkin berpendapat, dan lain sebagainya. Bila Pak Yai berkenan, mungkin waktunya bisa melebihi dari jam 7. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kepada Pak Kiai Hamim, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau dipersilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kanda dan Yunda yang sama-sama kita hormati, berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi saya.
karena ini mengingatkan saya nostalgia sekian tahun yang lalu, sekitar tahun 75. Saya pertama kali mengikuti uh, mengikuti uh, basic training, ya, PI di Surabaya. Dan alhamdulillah ketika itu saya masih kelas 3 sanawiyah, lanjut aktif di kelas 1 dan kelas 2. Nah, setelah itu ada beberapa kesibukan sehingga saya tidak aktif lagi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Surabaya pada waktu itu. Alhamdulillah setelah sekian lama kita bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat kami, ya, saudara-saudara kita yang di PI. Baik, alhamdulillah. Perkenalkan, saya Hamim Tohari. Posisi saya saat ini di Hidayatullah, sedang diberi amanah untuk menjadi Ketua Dewan Suro Hidayatullah. Berangkat dari pertanyaan beberapa orang kepada saya khususnya, kalau hari ini Hidayatullah diberi atau ditawari untuk mengelola tambang, apakah Hidayatullah menerima atau menolak? Itu pertanyaan di banyak tempat, dan pada saat ini ya sebenarnya tidak relevan juga, ya, sebab tidak ada kaitannya secara langsung, ya, dijawab atau tidak kami jawab pada saat ini. Tetapi ya situasi saat ini, ya, menyebabkan diskusi ini menjadi menarik karena Izin Ustaz, ini kameranya ini dibuka tapi nggak ada gambarnya. iya, iya, sebentar ya, Iya, iya, iya. ya sebentar, saya kameranya nggak bisa. Sepertinya ketutupan Ustaz. Oke, 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 oke. Sebentar Pak ya. Mungkin kameranya tertutup ya.
Emang kalau sulit nggak apa-apa Bang Ahmad, biar waktunya nggak terbuang. Ya saya ganti aja, laptop aja. Lanjut aja Ustaz sambil ini Ustaz. Biar videonya nggak usah dibuka biar apa nampak ininya. Ya, pertanyaan ini menarik sehubungan dengan kejadian akhir-akhir ini. Kita tahu sama-sama bahwa ya katakanlah konflik yang ada di NU berkaitan dengan nggak bisa dilepaskan juga dari katakanlah walaupun beberapa petingginya mengatakan itu adalah bumbu-bumbu saja, tetapi jelas tidak bisa dilepaskan dari tarik-menarik masalah tambang. Demikian juga peristiwa besar yang terjadi, bencana yang luar biasa di Sumatera Utara, di Padang, dan di Aceh juga tidak bisa dilepaskan dari masalah penambangan, masalah sawit, dan lain sebagainya. Sehingga kepada Adinda Ahmad Damanik pada waktu itu saya menyampaikan banyak sekali pertanyaan masalah ini dan bagaimana kalau saya akan membawakan masalah itu pada pengajian pagi ini. Nah, lalu alhamdulillah terjadilah pengajian pada hari ini, kita mengambil tema tersebut. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liul albab. Alhamdulillah, kita semua, saya yakin peserta pengajian ini tergolong dari orang-orang yang disebut Al-Quran sebagai ulul albab. Memandang bahwa alam jagat raya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang harus mendapatkan perhatian serius dari kita semuanya. Ketika berhadapan dengan masalah alam ini, sumber daya ini yang berupa alam, maka ada setidaknya menurut saya 3 sikap sebagai ulul albab untuk sekaligus menjawab
pertanyaan tadi. Ya. Pertama, sikap ulul albab dalam hal ini kita membiarkan ya, alam ini yang sudah diciptakan sedemikian luar biasanya oleh Allah. Ya. Potensinya katakanlah untuk sementara tidak kita berdayakan. Ya. Karena kemampuan kita terbatas dan lain sebagainya. Jadikanlah ini semuanya sebagai cadangan semata untuk anak cucu kita. Toh dengan membiarkan itu alam ini tidak akan hilang, dia tetap ada, dia tidak bau, ya, tidak hilang dan sebagainya. Suatu saat, insya Allah dengan teknologi yang ada, kemampuan kita mengelolanya, suatu saat bisa kita kelola untuk cadangan anak-anak cucu kita. Yang kedua, nah ini pilihannya, ya, pilihan-pilihannya. Menyerahkan pengelolaannya kepada pihak asing. Karena kemampuan kita yang masih sangat terbatas. Sementara kita tahu bahwa untuk mengelola sumber daya, setidak-tidaknya diperlukan modal yang tidak sedikit. Ditambah lagi dengan ilmu teknologi yang tidak sederhana. Kesalahan sedikit dalam pengelolaannya bisa berakibat sangat fatal. Lumpur lapindo adalah salah satu di antara contohnya. Bagaimana bencana itu datang sedemikian rupa ketika ya ilmu kita, teknologi kita ya, untuk melakukan pengelolaan yang baik di bidang tersebut. Pilihan yang ketiga tentu saja adalah mengelola sendiri. Untuk bisa mengelola sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, perlu modal yang besar, teknologi yang canggih, dan ini tidak main-main. Nah, sekarang tinggal kita biarkan atau kita kelola. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, ya, penciptaan langit, bumi, dan segala isinya itu tidak sia-sia. Orang-orang yang berjuluk ulul albab, tentu saja kesadaran yang sama bahwa ciptaan ini tidak ada sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, tugas kita adalah
mengkulturkan natur. Salah satu di antaranya. Bagaimana mengelola alam ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Persoalannya adalah untuk mengelola alam ini, ya, untuk menjadi khalifah di muka bumi, Allah menurunkan kepada kita yang namanya ilmu. Wa 'allama Adam al-asma kullaha. Itulah syarat yang pertama dari seorang khalifah. Ketika kita menjamah, mengelola yang namanya alam, tidak disertai dengan ilmu yang cukup, maka kehancuran yang akan terjadi. Atau ilmu kita cukup, tapi niat kita ya, hanya, ya kalau bahasanya Presiden Prabowo, ya, disertai dengan niat serakanomik, sekedar untuk mengeruk alam sebesar-besarnya untuk kenikmatan dan kerakaan, maka ujung-ujungnya juga adalah kehancuran. Ya, dua hal itu yang saya kira perlu mendapatkan perhatian. Disitulah harus ada sikap wasatiyah, menerima atau menolak, ya, tawaran untuk mengelola alam ini. Ada hal lain yang barangkali juga perlu diwaspadai, yaitu adanya politisasi. Ketika ada tawaran yang berupa pengelolaan tambang, maka ya yang diwaspadai tidak hanya kemampuan kita mengelolanya saja, tapi politisasi di balik tawaran ini. Apakah itu sekedar iming-iming? Atau itu justru menjadi alat kontrol selanjutnya? Sehingga katakanlah, ya, ormas seperti itu NU Muhammadiyah, ya, menjadi bungkam, tidak bersuara. Ini bisa menjadi alat kontrol bagi yang berkuasa. Bahkan lebih jauh lagi, ya, bisa jadi tawaran itu merupakan jebakan. Ada yang bahkan sudah menjadi korbannya. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itulah sikap wasatiyah kita, menimbang-nimbang terhadap tawaran-tawaran tersebut. Bapak dan saudara-saudara, karenanya maka hal yang menjadi perhatian kita bersama-sama, ya, dalam mengintrospeksi diri kita sendiri masing-masing,
Ya, ketika misalnya ada tawaran datang ya, kepada seperti Hidayatullah misalnya, maka sikapnya seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kami mendapatkan tawaran itu, sikap kami adalah wasatiyah. Menerima. Ya. Jika kita memang punya kemampuan untuk mengelolanya dengan baik. Ya. Lalu jika kita memang sudah benar-benar punya niat yang lurus sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jika ada motif-motif di luar kemakmuran rakyat, maka itu bisa sangat berbahaya. Banjir bandang yang menimpa saudara-saudara kita yang menjadi korban adalah rakyat sekian banyak di Sumatera Utara, di Padang, dan di Aceh adalah akibat dari itu semuanya. Maka kita, ya sikap kita sekali lagi menerima jika memang sudah punya kemampuan untuk itu. Apalagi kalau kita sudah punya kemampuan dan justru ingin menjadi contoh dan teladan. Ini loh cara Islam mengelola alam. Maka saya pernah sampaikan ya kepada saudara kita yang di Muhammadiyah, ya, adalah sebuah kezoliman ya, ketika saudara punya perguruan tinggi berjejer di mana-mana mengajarkan ilmu alam dengan berbagai fakultas dan jurusannya, menghasilkan ahli-ahli ya, di bidangnya. Lalu kemudian para ahli itu hanya sekedar ya untuk kepentingannya sendiri atau bahkan diambil oleh orang lain. Ya. Bahkan diambil oleh oleh perusahaan asing misalnya. Lalu para sarjana yang kita hasilkan dari perguruan tinggi kita justru hanya sebagai buruh semata di perusahaan tersebut. Lalu kekayaan alam kita dikeruk habis-habisan untuk asing. Ini adalah sebuah kezaliman. Alangkah baiknya kalau kita ambil, kita wadai, dan kemudian kita berdayakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 tadi, sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ya, jika kita memang bisa, kenapa kita tidak bisa menunjukkan inilah cara kita mengelola alam dengan baik, penuh amanah. Tetapi ya, harus mengukur diri. Jika ya, kita memang tidak punya kemampuan, ya, modal hanya ya katakanlah minim, lalu ilmu tidak mencukupi, lalu memaksakan diri untuk mengambilnya, maka mudarat yang akan terjadi. Politisasi yang saya khawatirkan itu menjadi kenyataan. Dan untuk itu maka sikap menerima atau menolak sesungguhnya harus mengukur dari diri sendiri. Terakhir, barangkali Bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita barangkali masih sangat hafal ya, dengan surat Al-Baqarah di awal-awal. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, jangan melakukan kerusakan di muka bumi, mereka serentak menjawab, qalu innama nahnu muslihun, kami ini akan mendatangkan devisa, kami akan mendatangkan menjadi pemodal, mendatangkan uang, dan semuanya itu untuk pembangunan. Ala innam humul musiduna walakillah yashurun. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita melihat saat ini bencana terjadi sangat mengerikan. Beberapa hari yang lalu saya ke Aceh Tamiang. Miris hati saya tidak bisa menahan tangis. Betapa kehancuran itu terjadi bukan semata sebagai bencana alam, tapi kita telah mengundang bencana itu dengan sengaja. Saya saksikan betapa kehancuran itu diakibatkan oleh ulah manusia. Saya miris. Masya Allah. Jika ini yang hanya dihasilkan oleh manusia, maka sebaiknya hentikan saya. Biarkan alam ini. Hutan biarkan menjadi hutan. Tidak akan bau hutan itu kalau tidak ditambang. Biarlah dia menjadi cadangan untuk anak cucu kita. Tetapi kalau tampil manusia, ya, orang-orang yang punya modal cukup ditambah dengan ilmu
teknologi yang memadai, serta ketulusan hati benar-benar hanya untuk memikirkan kemakmuran rakyat, maka silakan kelola alam ini dengan sebaik-baiknya. Jangan ditolak, terima amanah itu sampai dengan sebaik-baiknya, dan itulah kita tunjukkan, ha anada muslim, inilah saya muslim, dan inilah karya saya untuk rahmatan lil alam. Saya kira itu saja yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai atas pemantiknya, ini sangat menggelitik ya, menurut saya. Insya Allah ini kayaknya banyak yang sudah akan menyampaikan pertanyaan maupun pendapat. Pak Yai, sebelum yang lain merespon, ini saya punya analog ini, Yai. Ini kan tambang yang akan diserahkan ini kepada ormas-ormas, itu kan bukan tambang yang baru ya, Yai. Ya, artinya yang sudah pernah dikelola oleh pihak-pihak sebelumnya. Ya, saya khawatir ketika tambang itu diserahkan, diterima, dan itu menjadi tanggung jawab pengelola berikutnya. Nah, kalau saya analogkan, misalnya kita diberi mobil second atau kendaraan second yang sudah tua, sangat tua, tentu saja biaya operasionalnya mungkin lebih mahal daripada mobil baru. Ya, bukankah ini akan menambah kerusakan yang lebih parah, yang juga menjadi beban pengelola berikutnya? Ya, karena kalau mobil second itu kan kadang-kadang lebih banyak sakitnya daripada jalannya. Nah, itu. Yang kedua, apabila yang diserahkan ini adalah lahan baru, ya bukan bekas atau second, tentu saja akan memperluas kembali lahan-lahan yang akan digarap, ya bertambah dari lahan sebelumnya. Ya, kalau soal sawit, saya kebetulan sudah melalui di Kalimantan Tengah itu, kecuali Gunung Mas yang belum saya datangin, itu dari mulai Pangkalan Bun ya Sukamara, Lamandau, dan juga ya Petawaringin, itu semuanya sawit semua, Pak Yai. Nah, ini bagaimana menurut Pak Yai ya, apakah kita memang harus menerima dengan konsekuensi tanggung jawab memelihara yang sudah dikelola oleh pihak sebelumnya? Itu yang pertama. Nah, ini sudah ada yang Pak udah raise hand nih, Pak Abdul Wahid Maktu, Pak Dubes kita ya. Ya, silahkan Pak Dubes. Ya, Selanjutnya nanti direspon oleh Pak Yai. Ya. Ya, pertama terima kasih Kiai Hamim memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana mensikapi ya masalah atau situasi ya, dan sebetulnya tidak hanya pada tambang tapi semuanya ya. Jadi terutama sikap wasatiyah yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Nah, tapi bagaimana praktek ya yang benar dari wasatiyah ini, karena ini kan tidak mudah. Wasatiyah ini kan menggambarkan satu titik tengah yang artinya simbol dari keadilan, dari fleksibilitas ya, dan profesionalitas itu. Dan saya setuju tadi memang kombinasi antara Abdullah dan Khalifatullah ya, antara kemampuan akal dan juga kebersihan hati niat, ini yang tidak mudah ya, karena kompleksitas ya. Sementara dunia ini kan adalah darul ibtila, banyak ujian ya, banyak godaan ya, apalagi yang seperti orang awam, orang yang sekelas pengurus besar aja PBNU
bisa jadi tergelincir. Tapi itu tidak apa-apa, itu adalah satu pelajaran ya. Karena yang namanya orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah atau tidak pernah jatuh, bukan begitu. Ya, tetapi pada saat melakukan kesalahan, dia segera ingat dan sadar, alladzina idza zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa lam yusiru ala ma fa'alu. Nah, yang penting tidak mengulangi lagi, tidak meneruskan. Nah, ini adalah tantangan umat Islam ya. Bagaimana mensikapi antara kepentingan akhirat dan dunia, antara kepentingan langit dan kepentingan bumi, ini tidak mudah. Tetapi memang tadi saya setuju prinsipnya itu adalah keahlian ya. Karena amanah itu akan bisa diwujudkan kalau seseorang itu mengerti tugas fungsi, baik secara konseptual, baik secara teknikal, dan juga secara manajerial. Ya. Nah, kalau kita lihat, misalnya NU ini kan bukan organisasi teknikal yang memang mengurusi itu ya. Jadi menurut saya tidak pantas lah rasanya seperti kalau NU itu kemudian menerima tawaran, lebih baik dikasihkan ke yang lain begitu, karena dia fokus ya kepada ahlinya. Karena kita kan dapat peringatan manusia ini tidak sempurna, tidak mungkin menguasai semuanya. Harus ada division of labor. Kalau dalam dunia manajemen itu pembagian tugas. Nah, PBNU ini seharusnya atau mungkin Hidayatullah atau mungkin Muhammadiyah ya harus berbagi tugas, dan itu tidak kalah pentingnya, yaitu soal SDM. Bagaimana memperbaiki SDM-nya supaya mereka punya kombinasi ulul albab, yaitu orang yang memiliki kualitas zikir tapi juga pada saat yang sama kualitas fikir. Dan memang itu kita jelas bahwa kalau kita ingin menguasai dunia, kuncinya cuma satu, ilmu. Kualitas ilmu yang tinggi. Begitu juga kalau kita ingin akhirat, dia juga ilmu. Ingin dua-duanya ilmu. Nah, tingkat kualitas kita itu memang masih dipertanyakan, ya, terutama pada tingkat regional maupun global. Ya. Pemikir-pemikir, mufakir Muslim itu tidak banyak dari Indonesia yang bisa memberikan athar, yaitu impact atau dampak kepada orang. Karena permainannya pada tingkat mahaliyah. Nah, mungkin organisasi jamiah diniyah itu harus merangsang, memotivasi umatnya, terutama Indonesia, itu harus bergerak kepada tataran yang jauh lebih tinggi. Tidak hanya mahaliyah, yaitu lokal, tapi juga kepada wataniyah, iklimiyah, dualiyah, alamiyah. Seperti mana disampaikan oleh Kiai Hamim, yaitu memang visi besar yang diajarkan oleh Al-Quran itu adalah visi risalah al-azimah, yaitu misi yang luar biasa, yaitu untuk lil jami' kafatan linnas. Dan ukuran kualitas, kata Al-Quran itu, ukurannya bukan lagi soal-soal wacana, tapi fa'amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Yaitu kalau dia memberikan impact, manfaat dia rasakan oleh orang. Nah, itu baru itu namanya bermutu. Tapi fa'amma zabat fayadhabu jufa. Tapi kalau hanya sekedar wacana, simbol, itu hanya tinggal waktu aja. Dia akan hilang di telan masa. Karena apa? Tidak ada mutu. Nah, inilah yang mungkin harus kita pikirkan bersama, bagaimana meningkatkan mutu zikir kita, bagaimana meningkatkan mutu fikir kita, sehingga kita itu bisa bermain pada tingkat global dan yu'athir 'alal jami', yaitu memberikan pengaruh. Dan ini yang diharapkan oleh para ulama dunia seperti Syekh Yusuf Qaradawi. Pernah satu saat saya bersilaturahim kepada beliau pada saat beliau masih hidup. Dia punya keyakinan. Dia mengatakan kepada saya, Sa'adat as-safir, nahnu na'takid anna nahdatal Islam sayati min daulah Indonesia. Saya punya keyakinan kebangkitan dunia Islam itu akan datang dari Indonesia. Dan itu harus dimulai dari apa? Amin. Dari pemikiran keagamaan. Yaitu apa? Karena masalah umat Islam itu dua, kata Yusuf Qaradawi, yaitu su'il faham. Nggak paham terhadap agamanya. Dan akibat su'il faham itu tu'athir ala su'i tadbik, yaitu berdampak kepada praktik keagamaan kita. Kita ini banyak
menghadapi apa itu berinteraksi dengan Al-Quran itu pada tataran qiraatil Quran saja, hanya sekedar membaca, belum tilawatil Quran, belum apalagi tadabburil Quran. Nah, ini menurut saya Baik, KBPI Gus. Ya. punya tanggung jawab untuk bagaimana mendorong apa itu anggotanya ini betul-betul melakukan self reform, transformasi. Jadi bagaimana Al-Quran itu betul-betul menjadi hudan, menjadi hujjah, argumen dalam setiap sikap dan perilaku untuk menghadapi challenge new reality, realitas baru ini. Dan insya Allah saya yakin apa yang diramalkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi ke depan ini, umat Islam Indonesia akan memimpin dunia Islam. Saya pikir itu tambahan dan komentar saya. Terima kasih. Baik, Pak Yai, silahkan lanjut direspon dari apa yang disampaikan oleh Pak Dubes. Masya Allah, luar biasa Pak Dubes. Ya, terima kasih. Sikap wasatiyah memang harus kita kedepankan ketika menghadapi berbagai masalah, ya, termasuk ketika mendapatkan tawaran yang kadang-kadang sangat dilematis. Ya, ketika kita terima, risikonya besar. Ya, kita tolak juga tidak kalah besar risikonya. Ya, kadang-kadang kita tidak mau menerima, ya, dicurigai, wah ini kelompok ekstrim. Ya, kita terima, ya juga seperti yang tadi saya sebutkan, bisa berakibat fatal ketika kita sendiri, ya, tidak punya kemampuan yang cukup untuk itu. Kemampuan yang saya katakan tadi tidak hanya ilmu, termasuk permodalan. Ilmu saja, ya, tanpa kita punya modal yang cukup, ya, bisa jadi, bahkan pengalaman saya, ya, ketika kita masih, ya, baru saja katakanlah penguasa yang menyampaikan bahwa akan diserahkan kepada ormas, banyak sekali yang datang, ya, kepada kami, ya, untuk mau berpartisipasi mengelola ini, ya, memberikan modal dan sebagainya, ya, karena itu menggiurkan. Dan kalau kita tidak waspada, ya, bisa jadi ini hanyalah jebakan semata-mata. Ini hanya iming-iming saja. Dan itulah perlunya sikap kehati-hatian terhadap masalah ini. Bukan berarti kita sama sekali menolak, karena ini adalah peluang. Peluang pertama tentu saja masyarakat kita, rakyat kita yang seharusnya bisa menikmati kekayaan alam, ya, jika dikelola dengan baik, yang kenyataannya sampai sekarang dikelola orang-orang yang punya niat yang sangat jahat, hanya mengeruk keuntungan, serakah dan lain sebagainya, ya, sehingga kehancuran terjadi di mana-mana. Nah, ini satu sisi kita harus waspada, hati-hati, tapi di sisi yang lain kita harus menyiapkan diri sedemikian rupa suatu saat ini harus kita ambil. Ya. Sebab jika ini di tangan orang-orang yang tidak benar niatnya, justru berarti kita menyerahkan kerusakan demi kerusakan untuk rakyat dan bangsa kita sendiri. Kita katakanlah
menjadi setan yang pasif karena kita tidak mau menerima amanah dengan baik. Ya, ketika kita tidak mau mempersiapkan diri, sama dengan kita menyiapkan diri menjadi setan pasif dalam hal ini. Masya Allah. Saya kira begitu, Pak. Saya sikap wasatiyah. Ya, ini harus kita kedepankan dalam persoalan ini. Ya, sebagai wasit, ya, kita berada di tengah-tengah antara menerima menolak, antara waspada dengan siap, ya, mengambil amanah. Itu harus betul-betul kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, berikutnya ini sebelum ke Pak Ustadz Agus Salim, ya, saya bacakan dulu di chat ini, Pak. Atau bisa mengalihkan fokus dari lahan garapan awal. Nah, jadi seolah-olah ini tambang ini, penyerahan ini untuk mengalihkan fokus, memecah konsentrasi. Meski bisa juga sebagai peluang untuk melancarkan dakwah. Intinya kontrol hati dan pikiran, jangan sampai terseret pada bahimiyah. Nah, ini dari Ibu Maryam Tohari ini. Sudah lama juga kita nggak jumpa dengan Bu Maryam. Ya, itu mungkin yang dari chat. Yang selanjutnya Pak Ustadz Agus Salim, tafadhol Ustadz Agus Salim. Mohon dibuka kameranya biar kelihatan gantengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan tentu saja pembicara Kak Yunda dan seterusnya. Pertama, tentu saja persoalan ini mengingatkan kita kepada ketika Rasulullah SAW mau diberi oleh orang-orang kafir Quraisy, mau wanita yang cantik, apa jabatan kepimpinan Quraisy atau harta akan disiapkan semuanya. Saya teringat itu. Itu oleh Rasulullah ditolak ketiga-tiganya itu. Secara politis sebetulnya, andai kata Rasulullah mau terima sebagai pimpinan waktu itu, bisa saja secara politis bisa. Karena dia dengan begitu dia bisa mengatur segala-galanya. Tapi kita harus ingat bahwa modal sosial waktu itu umat Islam sangat amat minim sekali. Maka modal sosial yang sedemikian ini disadari oleh Rasulullah untuk tidak menerima apa yang menjadi tawaran itu. Yang kedua, siapa yang menawarkan itu? Yang menawarkan itu kan kaum oligarki Quraisy waktu itu. Kaum orang yang memiliki secara struktur sosial, strata sosial sedemikian kuat waktu itu. Jadi kalau ini kita analogikan ke sana misalnya, maka kita harus siap. Kita lihat apakah kita itu kalau zaman Rasulullah modal sosialnya yang memang sangat minim, kita modal mental ini bagaimana? Siap apa tidak itu kan? Kadang-kadang orang sekarang ini banyak beralibi apa demi ini demi itu. Itu kan secara verbalnya saja diungkapkan begitu. Itu kan banyak kita sudah saksikan lah demi inilah, demi itulah. Orang sampai bosen melihat kata-kata demi itu. Tapi kan apa yang termuat di dalam pikirannya itu kan tidak jelas itu. Maka ini bisa menjadi fitnah, bisa bahkan menggerus idealisme yang semula kuat itu di dalam bahkan ormas-ormas yang terkenal militan sekalipun. Itu kalau tidak memiliki modal mental yang bagus dalam soal ini, wah itu berat itu taruhannya itu berat. Menjadi fitnah yang sangat besar itu. Jadi ini menjadi pertimbangan kita juga bagaimana melihat kondisi kita saat ini. Memang apa yang dikatakan tadi Pak Kiai, memang ada sisi positif kalau misalnya itu diterima misalnya. Tapi kan kita harus lihat juga bahwa apakah sisi positif itu bisa mengimbangi apa yang menjadi modal kita yang harus dimiliki, baik modal
keterampilannya, modal mentalnya, itu semuanya akan menentukan nanti ke depan. Jangan-jangan kita yang menjadi peralat oleh mereka. Wah, itu lebih berat lagi kalau menjadi alat mereka kan. Nah, Rasulullah menghindari nampaknya soal-soal itu. Lebih baik oposisi daripada lalu menjadi kaki tangan mereka. Ini saja sumbangan pemikiran Pak Kiai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya, makasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Lanjut Pak Kiai direspon, silakan. Ya, baik. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Ya, beliau. silakan. Ya, kita harus mengukur diri. Ya, harus tahu posisi kita saat ini di mana, sedang punya apa, dan kekurangan kita apa. Ya, termasuk kesiapan mental tadi. Ya, jadi sekali lagi kita tidak hanya mengukur posisi orang lain, tapi paling utama adalah mengukur posisi kita sendiri pada saat itu. Posisi Nabi pada saat itu belum menjadi pemimpin utama, ya, yang menentukan segala-galanya. Ya, memang potensi menjadi pemimpin masa depan itu sudah ada di tangan. Tetapi posisi Nabi pada saat diberi tawaran harta, diberi tawaran itu posisinya masih sangat lemah. Ya. Dan karena itu menolak menjadi sesuatu yang sangat sangat wajar dan itu sangat logis. Tetapi kalau misalnya modal sudah kita punya, mental ya untuk fight ya, mandiri, kemandirian dan lain sebagainya juga sudah kita punyai. Termasuk juga sekitar kita, orang-orang yang di bawah kita juga sudah siap ya. Lalu ilmu dan teknologi juga sudah kita kuasai, maka suatu kezoliman jika kita tidak menerima tawaran yang baik tersebut. Ya. Sebaliknya, jika posisi kita masih sangat lemah, modalnya lemah, teknologinya lemah, mentalnya masih lemah, orang-orang yang kita pimpin juga mudah goyah dan mudah diruntuhkan, maka kita bisa menjadi korbannya, bukan menjadi semakin berdaya, tapi justru kita akan diperdayakan oleh keadaan. Saya kira itu saja. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya setelah ini pas jam 7 karena masih ada kegiatan lain. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat Cah Hanif Imam ya, mohon maaf ini Pak Yai sudah ada kegiatan lain ya, jadi mohon maaf tidak bisa dilanjutkan buat Hanif Imam ya, mungkin nanti lewat chat aja ya. Atau gimana? Ada waktu sebentar satu orang lagi nih. Ada? Mohon oke maaf, deh Pak. kalau gitu. Dadah. Ya cukup ya. Ya. Baik ya. Ya, terima kasih untuk Pak Kiai Hamim Tohari yang pada pagi hari ini sudah memberikan pencerahan buat kita semua. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pemikiran kita semua dalam hal menerima tawaran-tawaran harus dipertimbangkan maslahat dan mudarat dan kemampuan
yang kita miliki untuk menerima amanah itu. Baik, Bapak Ibu Kanda Yuda, terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi, acara ini juga didukung oleh Lajiskup KBPI bagi yang berminat memiliki kelebihan harta untuk bisa disalurkan melalui Lajiskup yang saat ini sedang menggalang untuk bantuan dan donasi bencana di Sumatera. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Mari kita akhiri kajian Jumat pagi kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat Ustadz Kiai Haji Hamim Tohari. Sekali lagi dari saya mohon maaf. Arif kalam bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.